Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita, lidah bibir kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, mari kita persiapkan juga hati kita untuk mengikuti ibadah, untuk menikmati hadiratnya. Karena hadirat Tuhan ada di setiap kita. Segala pujian dan syukur bagi Dia, karena Dia yang telah mengerjakan setiap apapun dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Kau Tuhan yang selamatkanku, dengan segenap hatimu. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan, Engkau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Mari kita bangkit berdiri semua, dan dengan segenap hatimu katakan, Engkau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya, Kau Tuhan yang terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Saudara yang rasakan engkau diberkati Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Dan syukur, haleluya, hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Katakan sekali lagi, segala pujian, segala pujian dan syukur, haleluya, amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu,
sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, haleluya. Yesus seumur hidup. Mari angkat suaramu, angkat pujian dan penyembahanmu. Haleluya, 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 haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian haleluya, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu itu pujian bagimu Tuhan, namamu. Amin. Oh, nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, haleluya. Tuhan, namamu besar
ada nama yang seperti namamu Tuhan Yesus. Sebab namamu adalah nama di atas segala nama. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi dan yang ada di bawah bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Keberadaan kami hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu Tuhan. Dan kami bersuka cita karena Engkau. Kami bersuka cita karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Karena itu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab tidak ada Allah lain yang sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau beri untuk kami boleh menghampiri hadirat-Mu. Kuduskan dan layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, bahwa kami untuk dapat beribadah kepadamu pagi ini dengan sikap hati yang benar, dengan ketulusan, dengan kejujuran, menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, lembutkan hati kami pula Tuhan, agar kami boleh meresponi apa yang menjadi firman-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Bawa kami pada segala kebenaran-Mu Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Tegur kami dari segala dosa kesalahan kami. Luruskan setiap sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan pagi hari ini. Urapi dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Pimpin mereka senantiasa, agar mereka boleh melayani seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Lindungilah agar mereka juga tiba dengan selamat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mulaikan ibadah pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Tengok kanan kiri, berikan anggukan kepala. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika pagi hari ini kita semua diberikan selembar kertas masing-masing, kemudian kita diminta menuliskan alasan, reason kita untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita tidak perlu bingung, betul kan Bapak Ibu? Kita tidak perlu berpikir berkali-kali. Saya yakin akan berderet-deret tulisan kita di kertas itu. Kesehatan, berkat yang berlimpah, pekerjaan, cuaca yang baik, dan segalanya. Pagi hari ini kita tidak perlu menuliskan. Pagi hari ini kita hanya mengungkapkan apa yang menjadi alasan kita melalui puji-pujian kita, melalui penyembahan kita. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, dengan sukacita. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak dengan nama-Mu. Haleluya. Saudara, haleluya. Saudara, haleluya. Haleluya. Saudara, haleluya. Saudara, haleluya. Saudara, haleluya. Amen. Saudara, haleluya. Saudara, haleluya. Haleluya. Saudara, haleluya. Saudara, haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amen. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat Tuhan ada bersama kita. Dan tidak hanya di sini, tentunya ada di rumah setiap masing-masing jemaat yang ada. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin Tuhan. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dia kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padaku hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berlanjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Hari-hari ini saya sungguh bersyukur dengan apa yang sedang dikerjakan anak saya. Mungkin jika Bapak Ibu sekalian tahu dan mengenal anak saya, Steny, saat ini sedang berumur 10 tahun. Sejak tanggal 1 November, ketika disampaikan Ibu Gembala bahwa ada program doa puasa 40 hari, dia sampaikan kepada maminya. Dia bertekad akan mengikuti doa puasa selama 40 hari. Awalnya saya tidak yakin dengan kebiasaan pola makannya dia dan postur tubuhnya yang hampir tiap jam ngemil dan sebagainya Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan Mbak yang membantu di rumah kami. Saya bertanya, apa betul Steny tidak makan, tidak minum? Dan Mbak sampaikan, "Nggih Pak, adik mboten mimi, mboten maem dugi jam 12 jam setunggal," katanya gitu. Disampaikan juga, "Adik saniki tambah rajin sembayangi." Kemudian Mbak nanya kepada Steny, "Puasa buat apa? Doa buat apa?" Steny sampaikan, "Buat keluarga, buat gereja, buat negara." Dan saya membuktikan sendiri Bapak Ibu. Ketika kami malam berdoa bersama dan saat bergiliran dia memimpin doa, banyak hal yang dia doakan. Dan satu hal yang selalu ada dalam hati saya, apa yang dia sampaikan, bahwa dia selalu meminta kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, di luar sana mungkin banyak orang yang memiliki jabatan, memiliki posisi. Ada saudara-saudara kita yang bisa kita andalkan ketika kita membutuhkan. Tapi apakah itu setiap saat? Saat ini saya ingatkan, hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang menjadi andalan kita. Amin. Hanya Dia sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, benteng hidup kita. Haleluya. Naikkan pujian. Haleluya. Yesus. Kau yang setia. Haleluya. Oh, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhanku, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan hanya akan berharap padamu. Kembali katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan jangan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Ini kami Tuhan, tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu yang turun Tuhan melawat kami. Pujian ini Tuhan, pengakuan dari kami, kemampuan kami terbatas Tuhan, pikiran kami terbatas Tuhan, tapi kuasa-Mu melebihi dari segalanya. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Engkau kekuatan kami, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dan mohon dengan kasih Kristus Ibu Aryani berdoa untuk firman Tuhan. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa Engkau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya harapan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih untuk segala yang Tuhan berikan, lakukan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, hati kami sungguh merindukan firman-Mu kembali hadir bagi kami. Sebelum kami akan menerima firman-Mu, suci kuduskan hati kami, pikiran kami, layakkan kami menerima firman-Mu. Roh Kudus beri kami pengertian yang benar tentang firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Kami tahu sumber kemenangan, kekuatan kami adalah melakukan firman Tuhan. Dan kami boleh melihat kemenangan yang daripada Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Itu sungguh menjadi kerinduan kami di hari-hari yang semakin sulit ini Tuhan. Biar kekuatan dari Tuhan, Roh-Mu Tuhan, tinggal dalam hidup kami. Memberi kemampuan kepada kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapan-Mu ada atas kehidupan hamba-Mu. Dan kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang mendengarkan dari rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi dengan tempat atau apapun juga. Kami boleh merasakan kuasa firman itu bekerja dalam jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati Saudara Stephen yang sudah memimpin kami dalam pujian. Terus pakai hidupnya dalam pelayanannya untuk memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Tiba waktunya kami mau siap sedia dengar firman Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bersekutu di dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya perlindungan Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran,
atau ulang tahun pernikahan, apabila hadir di tempat ini atau ada di rumah masing-masing, kami akan berdoa bersama-sama. Yang ada di tempat ini dapat berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengatur setiap rancangan dalam hidup kami dengan indah. Dan kami bersyukur Tuhan karena setiap langkah kami ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami rindu hidup kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang minggu ini merayakan ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran. Bapa, berkati hidup mereka untuk sungguh-sungguh hidup dekat dengan Engkau, sungguh-sungguh mengenal Engkau, dibangun di dalam Engkau, berakar kuat di dalam Engkau, dan hidup mereka sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Pimpin setiap langkah mereka supaya keinginan mereka, perasaan, perbuatan mereka semuanya selaras dengan kehendak-Mu. Kesehatan, kekuatan, berkat yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, dan hidup mereka sungguh bergantung hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersuka cita dan menyerahkan setiap mereka di dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan meneruskan renungan kita di dalam perjalanan bangsa Israel. Kita sampai di persinggahan ke-23. Ya, hari ini kita akan melihat satu bagian yang dari dalamnya kita akan bisa belajar banyak hal-hal yang istimewa. Ya, kita sudah belajar dari beberapa tempat, dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu lihat di Bilangan 33 ayat 27. Sebelum Bapak Ibu menemukan dan melihat peta yang ada di layar ya. Bilangan 33 ayat 27 itu tercatat di sana. Saya akan bacakan kitab Bilangan 33 ayat 27. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Ya. Tarah adalah perkemahan ke-23 di mana kita bisa belajar bersama-sama. Tidak tercatat kejadian khusus di sana seperti yang beberapa kali saya sampaikan. Ada sekitar 50% dari yang kita pelajari hanya tercatat nama tempatnya dan arti namanya, tetapi tidak mengapa, kita bisa belajar tentang arti-arti dari nama dan hal-hal yang kita bisa pelajari dari pengertian-pengertian nama tempat itu. Tarah itu berarti menetap untuk sementara, atau kemudian juga punya pengertian berlambat-lambat. Ya. Jadi Tarah adalah satu tempat di mana tadi kita sudah lihat bagaimana dalam perjalanan mereka berputar dari ritma di daerah Kades itu ya, kemudian mereka berputar naik lagi, turun lagi, naik lagi ya. Dan mereka tiba di Tarah. Tarah punya pengertian seperti yang Bapak Ibu baca, menetap, tapi lebih cenderung saya ingin ambil satu kalimat, berlambat-lambat. Mengapa kita perlu belajar tentang hal ini? Karena ternyata ada satu perkiraan, satu tafsiran bahwa di Tarah adalah satu tempat yang penuh dengan kelimpahan.
Satu tempat yang penuh dengan kenyamanan. Ya. Bapak Ibu, kelimpahan, kenyamanan yang ada itu bukan sesuatu yang keliru. Boleh kita nikmati. Tapi hari ini kita akan belajar dari satu kata yang dituliskan dalam pengertian Tara. Ternyata ada hal yang kita bisa pelajari. Di Tara yang penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kenyamanan, ternyata ada satu kecenderungan untuk bangsa Israel kemudian berlambat-lambat tinggal di sana. Menikmati kenyamanannya, kemudian tidak ingin meneruskan perjalanannya dengan segera. Kelimpahan itu juga punya pengertian hal-hal yang menyenangkan, tapi juga perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kalau kita tidak waspada, kita kemudian terlena oleh kenyamanan, itu bisa membuat kita menjadi orang yang berlambat-lambat. Kita belajar bahwa dalam perjalanan kita, perjalanan bangsa Israel pun mereka masih harus terus berjalan. Tapi di Tara ada satu peristiwa di mana kenyamanan membuat mereka menikmatinya, tapi kemudian terlena di dalamnya. Sehingga timbul kata pengertian berlambat-lambat. Ini yang saya harap juga kemudian menjadi satu perenungan bagi saya pribadi, bagi kita semua. Kita semua punya zona nyaman masing-masing. Beberapa bulan yang lalu saya ingat Ibu Pendeta Atik Sorongan dalam satu ibadah sore memperingatkan kita juga untuk hati-hati dengan zona nyaman. Kita punya zona nyaman masing-masing dalam hidup kita, yang kita sukai, yang kita nikmati dan kita tidak ingin meninggalkannya karena itu menyenangkan bagi kita. Dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang Tuhan izinkan. Tadi kita nyanyi, Tuhan memberikan kita kesembuhan, kekuatan, pertolongan, itu luar biasa. Dan Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Tapi hari ini kita juga belajar ada hal-hal yang kita perlu waspadai. Supaya peristiwa, supaya pengertian kata Tarah ini juga jadi sesuatu yang kita waspadai. Kelimpahan jangan sampai membuat menjadi berlambat-lambat. Atau lamban. Mengapa? Karena saya dapat mengumpamakan misalnya, kenyamanan itu ada sesuatu yang seharusnya kita bisa lakukan perjalanan terus ke depan, tapi karena ada sesuatu yang sangat menarik, pandangan kita dari depan ke arah sana kemudian berpaling untuk terus di sini, tidak ingin kemudian mengarahkan pandangan ke sana, terus kepada yang menyenangkan, terus kepada yang membuat kita nyaman. Dan hari ini kita akan belajar, kita perlu berhati-hati dengan kesenangan-kesenangan yang kita nikmati dalam dunia ini. Sekali lagi, kelimpahan, berkat, kenyamanan yang Tuhan izinkan dalam hidup ini karena kita hidup di dalam dunia, kita boleh menikmatinya, tapi jangan sampai terlena. Kenapa? Karena kesenangan ternyata bisa membuat kita menjadi lamban. Yang harusnya maju, tapi karena kita berlama-lama dalam kesenangan, kita lupa untuk terus maju. Mari buka bersama-sama Yakobus pasal 4. Suratan Yakobus pasal 4 ada satu catatan untuk kita berhati-hati dalam hidup kita. Yakobus pasal 4. Suratan Yakobus 4 ayat yang keempat. Suratan Yakobus 4 ayat 4 saya bacakan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Peringatan ini cukup keras, tapi saya percaya diberikan untuk menjadi satu peringatan supaya kita kemudian tidak menjadi orang-orang yang lamban. Karena sama seperti bangsa Israel, kita pun dalam dunia ini punya perjalanan rohani.
yang harus terus kita jalani sampai kepada kemenangan. Tapi sekali lagi, kita hidup dalam dunia ini yang ada banyak hal kita hadapi setiap hari. Termasuk di dalamnya kesenangan-kesenangan, kenyamanan yang dapat kita nikmati. Tapi hari ini mari lihat kesenangan yang bisa membuat kita lamban adalah kalau kita kemudian membuat persahabatan dengan dunia ini. Sahabat adalah sesuatu yang kemudian kita beri waktu, kita beri pikiran, kita berikan banyak hal. Dan firman Allah berkata, kalau kesenangan dunia kita cintai lebih dari Tuhan, itu bisa menjadi musuh bagi kita. Karena orang yang mencintai dunia ini, dia adalah musuh Allah. Kesenangan kita akan dunia ini bisa membuat kita kemudian melambat langkah kita. Seharusnya kita bisa lebih maju, tapi kita terlena, kita berlama-lama untuk segala sesuatu yang kita nikmati dalam dunia ini. Kalau bicara tentang kesenangan mungkin akan sangat banyak daftarnya. Masing-masing kita punya kesenangan punya kesenangan masing-masing. Punya hobi masing-masing, punya hal yang kita bisa nikmati berjam-jam. Saya tidak ingin membahas itu karena kita tidak cukup waktu, tapi saya ingin Bapak Ibu kemudian kita masing-masing, saya pun berusaha memeriksa hati saya. Tuhan, apa ya yang kadang-kadang saya beri waktu lebih banyak dalam hidup saya dibanding kepada Engkau. Hal-hal yang dapat saya nikmati, hal-hal yang saya kerjakan lebih dari waktu yang saya berikan kepadamu. Hari ini kita belajar hati-hati. Kenapa? Karena firman Allah tadi kita baca ayat 4 berkata demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ternyata kesenangan kita akan dunia yang kita lebih cintai dari Tuhan. Bagi Tuhan itu sama dengan ketidaksetiaan. Dalam bahasa aslinya, tidak setia itu diterjemahkan dengan persinahan. Mungkin kita berkata, kenapa persinahan? Karena firman Tuhan berkata, kita sebenarnya sebagai gereja ditunangkan dengan Kristus. Dan waktu kita beri hati kita lebih banyak kepada kesenangan-kesenangan duniawi, kita seperti digambarkan menyeleweng dari Tuhan. Harusnya kita kepada Dia, tapi kita beri perhatian lebih kepada dunia ini. Itu sebabnya kita tidak dapat fokus kepada Dia. Harusnya mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Tapi kita sibuk dengan kesenangan kita. Sibuk dengan hal-hal yang kita nikmati dalam dunia ini. Apa yang kita nikmati hari-hari ini? Usaha pekerjaan kita? Boleh kita berusaha. Tapi kalau itu lebih dari cinta kita kepada Tuhan, kita perlu waspada. Jangan sampai itu membuat kita jadi lamban secara rohani. Hobi kita, boleh kita menekuni hobi apapun juga. Tapi kalau hal-hal di dunia itu membuat kita tidak bisa lagi fokus kepada Tuhan, hati-hati jangan sampai itu membuat kita lamban. Kenapa bisa lamban? Karena firman Allah berkata waktu kita tidak setia, kita sebenarnya tidak lagi fokus, tidak lagi tertuju kepada Tuhan dan kehendaknya. Mata kita secara rohani lebih tertuju kepada keinginan-keinginan kita. Kita takut kenyamanan kita ini hilang. Bagaimana supaya hal ini jangan hilang? Aku harus nikmati, aku harus jaga terus. Dan kadang-kadang kita nggak bisa fokus lagi kepada Tuhan. Apa yang jadi kehendaknya, apa yang jadi firman-Nya. Nanti kita akan lihat. Karena ketidaksetiaan sama dengan kita tidak lagi fokus pada Tuhan. Saya ingin memperjelas, tidak fokus kepada Tuhan sama dengan tidak memperhatikan Tuhan. Tidak memperhatikan Tuhan, mata kita tidak tertuju kepada Tuhan.
Sama juga kita tidak perhatikan firman-Nya. Dan tidak memperhatikan firman-Nya akan mau juga membuat kita tidak percaya kepada Dia. Itu sebabnya kita lihat firman Allah tegas mengingatkan kepada kita, hati-hati jangan sampai kita lamban. Karena ada kesenangan-kesenangan yang menarik kita lebih dari Tuhan. Mari buka bersama Lukas 24 ayat 25. Lukas 24 ayat 25. Dalam satu peristiwa ketika Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, ya, ada beberapa murid-murid ya, kemudian ia memperingatkan mereka tentang betapa lambannya hati. Dan lihat apa yang terkandung, mengapa hati bisa lamban secara rohani. Lukas 24 ayat 25 saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu peringatan yang sangat tegas bagi kita, bagi saya, bagi kita semua. Hari-hari ini kita hidup di akhir zaman di mana segala sesuatu berjalan dengan sangat cepat. Dan banyak hal dalam dunia ini sedang berusaha untuk menarik kita tidak tertuju kepada Tuhan. Tidak memperhatikan firman-Nya, bahkan tidak percaya kepada firman-Nya. Itu sebabnya Lukas 24 memberikan penjelasan bahwa tidak percaya itu sungguh bisa membuat kita menjadi orang-orang yang lamban kemajuan rohani kita. Benar kita dengar firman, tapi sesungguhnya kita tidak percaya. Ketika firman berkata, beri waktumu untuk baca firman, tapi kita tidak lakukan, sesungguhnya kita sedang tidak memperhatikan firman. Waktu firman-Nya berkata, beri waktumu untuk berdoa, dan kita lalaikan itu karena kesenangan kita. Kita sesungguhnya sedang tidak memperhatikan firman-Nya. Dan tanpa kita sadari, kita seorang yang sedang berjalan lamban. Waktu firman Tuhan berkata, kasihi sesama, tapi kita sibuk dengan diri kita sendiri. Sesungguhnya kita sebagian orang-orang yang tidak memperhatikan Tuhan, tidak memperhatikan firman. Berlambat-lambat itu punya pengertian malas atau menunda. Kita tahu firman, tapi kita malas. Nanti aja. Kan masih ada hari yang lain. Berdoa kan besok masih bisa. Berdoa kan nanti masih ada. Ibadah kan masih ada minggu lagi. Atau kita menunda, nanti ajalah. Saya lakukan ini dulu. Bapak Ibu sering alami itu, saya pun bergumul dengan hal-hal semacam ini. Tapi hari ini mari kita bersama-sama menyadari bahwa ada satu peringatan. Kenapa itu diberikan? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia sungguh tidak ingin kita menjadi orang-orang yang lamban rohani kita. Karena kita pasti punya perjalanan yang harus kita lakukan. Jangan lamban rohani. Jangan lamban dalam kehidupan kita. Jangan lamban dalam perjalanan kita. Waktu kita menikmati apa yang ada dalam hidup kita, tetap tujukan fokus kita kepada Tuhan. Karena apabila kita berlambat-lambat, ada akibatnya. Bapak Ibu pernah ketinggalan sesuatu karena terlambat? Saya pernah. Karena berlambat-lambat, dalam satu peristiwa waktu saya sekolah di Sekolah Alkitab Batu, kalau saya harus pulang ke tempat ini untuk melayani perjalanan dari
sekolah Alkitab itu jam 2 siang dan akan tiba di Jogja jam 9 malam. Saya biasanya pulang hari Jumat. Dan satu kali saya berlambat-lambat berangkat dari sekolah Alkitab. Dan akibat berlambat-lambat, saya ketinggalan kereta. Saya ingin kita belajar dari peristiwa ini. Akibat berlambat-lambat, ketinggalan. Kenapa ini diberikan kepada kita? Supaya kita benar-benar berhati-hati, jangan kita berlambat-lambat, jangan lamban dalam hidup kita. Supaya kita kemudian tidak ketinggalan berkat Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sudah berikan, siapkan berkat yang luar biasa di depan. Nanti siang kita akan belajar bahwa dalam perjalanan berikut, persinggahan ke-24 nanti, kita menemukan bahwa ada berkat yang luar biasa yang terdapat di sana. Akibat berlambat-lambat dapat menjadi orang ketinggalan. Jangan sampai kita ketinggalan berkat. Jangan sampai kita ketinggalan kekuatan apa yang Tuhan sediakan karena kita berlambat-lambat. Hari ini kiranya pesan ini juga menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan lamban rohani. Mari kita waspada dalam hidup kita. Kehidupan kita dalam perjalanan kita jangan lamban rohani. Supaya hidup kita pun dapat menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 1. Ibrani pasal yang keempat ayat 1. Suratan Ibrani 4 ayat 1. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berlambat dan ketinggalan. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ada cukup panjang ya penjelasan dalam Ibrani pasal yang keempat, tapi saya ambil ayat yang pertama saja. Hari ini kita diajak jangan jadi anak-anak Tuhan yang berlambat-lambat. Kita harus waspada supaya dalam perjalanan kita tidak ketinggalan karena kita lupa, karena kita terlena dengan kesenangan. Dan perhatikan ayat pertama ini berkata demikian, supaya kita tidak ketinggalan, baiklah kita waspada. Ya. Kita akan lihat bagaimana kita waspada. Waspada ini punya pengertian beberapa, dalam bahasa aslinya artinya takut. Bukan ketakutan yang kemudian tidak melakukan apa-apa, tapi rasa takut yang kemudian ada pada seseorang yang membuat dia kemudian memeras tenaganya dalam usaha yang besar untuk tidak kehilangan satu-satunya hal yang bermanfaat. Sekali lagi, waspada dalam bahasa aslinya punya pengertian rasa takut yang menyebabkan orang tersebut memeras tenaga dalam usaha yang besar. Perhatikan, untuk tidak kehilangan satu-satunya hal yang bermanfaat. Tadi kita nyanyi, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang menjadi penolongku. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita, lakukan usaha yang besar untuk kita tidak kehilangan Dia di dalam kehidupan kita. Waspada, jangan sampai persahabatan kita, keinginan kita dengan dunia ini, terlena dalam hal dunia ini, membuat kita lamban secara rohani. Tapi mari kita waspada, lakukan hal-hal yang sungguh-sungguh untuk kembali kepada Tuhan. Kalau mungkin kita harusnya di depan, tapi kita terlena pandangan kita kepada dunia ini. Saya mengajak Bapak Ibu hari ini, beri usaha yang besar untuk kita kemudian tidak kehilangan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Arahkan pandangan kita kembali kepada Dia, menuju kepada jalan yang Dia sudah tunjukkan kepada kita. Kita akan lihat beberapa hal. Kembali ke Yakobus tadi, suratan Yakobus memberi kita akan beberapa catatan
setelah peringatan, jangan kita bersahabat dengan dunia ini. Kita bersyukur karena ada kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu bisa lihat itu di ayat 6. Dalam segala hal yang kita hadapi dalam dunia ini, tetap ada kasih karunia dari Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya tidak ingin membahas itu, saya ingin langsung ke ayat 7. Kita akan lihat beberapa hal yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita lakukan supaya kita tetap waspada dan kita tidak lamban secara rohani. Ayat 7, Yakobus 4 ayat 7 bagian A. Saya akan bacakan. Yang pertama yang harus kita lakukan, Yakobus 4 ayat 7a. Karena itu tunduklah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin hidup kita kemudian menjadi hidup yang terus berjalan di dalam jalan Tuhan, tidak terlena, tidak lamban secara rohani, tundukkan diri kepada Allah. Yang pertama, menundukkan diri kita kepada Allah. Mengakui bahwa dialah Allah yang luar biasa. Tundukkan segala keinginanmu kepada Tuhan. Tundukkan segala pikiranmu kepada Tuhan. Dia yang akan menuntun kita untuk hidup berjalan sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah Yakobus 4 ayat 7 bagian B. Saya akan bacakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Yang kedua yang kita harus lakukan selain menundukkan diri kepada Allah, lawan iblis. Iblis beri kita banyak hal yang bisa menarik hati kita kepada kesenangan-kesenangan dunia. Waktu ada kesenangan yang menarik engkau, ketika engkau tahu harus lakukan kehendak Tuhan, lawan itu dengan imanmu yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku lawan segala keinginan. Waktu ada keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak sesuai, yang engkau berkecamuk dalam pikiranmu, lawan itu dengan imanmu yang teguh. Dalam nama Yesus, saya buang, saya tidak ingin ada pikiran-pikiran yang kotor. Saya tidak ingin ada perkataan-perkataan yang kotor. Saya tidak ingin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Lawan iblis dengan imanmu yang teguh. Yang ketiga, apa yang kita dapat lakukan? Ayat 8. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dekat kepada Allah adalah inisiatif dari kita. Pandangan kita yang harusnya ke sana kemudian terlena, terarah, berubah, harus kita kembalikan. Lalu arahkan hati dekat kepada Tuhan. Inisiatifnya dari siapa? Dari kita. Dan itu kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dorong kita semua. Kita masih punya beberapa hari ke depan sampai 10 Desember. Beri waktumu doa dan puasa. Mendekat kepada Allah. Supaya kita kemudian tidak mendekat pada kesenangan-kesenangan dunia. Tidak terpikat, tidak kemudian bersahabat, terikat kepada hal-hal duniawi. Sekali lagi, tidak salah Bapak Ibu nikmati banyak hal dalam hidup ini. Tapi jangan sampai kita terikat pada itu. Dan kita tidak bisa maju. Lamban langkah kita. Firman Allah berkata, kalau engkau dekat kepada Allah, Ia akan dekat kepadamu. Bapak Ibu yang ingin berpuasa, saya tetap mendorong, perhatikan kondisi kesehatanmu. Bapak Ibu boleh berpuasa dengan makan makanan tertentu, berpantang makanan tertentu, berpantang kesenangan tertentu. Tidak makan tapi minum, tidak makan dari pagi sampai setengah hari, seperti adik Steny, atau bahkan dari pagi sampai jam 4 misalnya. Sekali lagi bukan hanya tentang masalah tidak makan, tapi kemudian kita belajar mendekat kepada Allah. Beri waktu untuk berdoa. Masing-masing di rumah. Bapak Ibu bisa atur waktu.
Dan saya percaya firman Allah, ya dan amin. Waktu kita dekat dengan Allah, Dia dekat dengan kita. Dan akan menolong langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang tidak lamban. Terakhir, yang keempat yang kita perlu lakukan adalah, saya baca lagi di Yakobus 4 ayat 8. Bagian B, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Yang keempat adalah menyucikan diri dan hati kita. Menyucikan tubuh kita, jangan izinkan tubuh kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kalau kita tahu ada tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan izinkan matamu tonton hal-hal yang tidak berkenan. Kalau engkau tahu ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan, jangan izinkan mulutmu ucapkan kalimat-kalimat itu. Kalau engkau tahu ada perasaan-perasaan yang tidak berkenan dan itu ada di dalam hatimu, minta Tuhan menyucikannya. Menyucikan tubuh kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Saya akan bacakan Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Perhatikan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, ayat 6 mencatat percabulan, kenajisan. Bapak Ibu lihat hari-hari ini, begitu banyak percabulan itu dibuka sedemikian rupa di media sosial. Orang bisa lihat begitu rupa. Bagaimana kita lihat, sadari iblis sedang sodorkan hal-hal yang mungkin itu menyenangkan untuk orang lihat. Dan tarik orang-orang untuk pandangannya tidak tertuju kepada Allah, tapi terikat dengan hal-hal duniawi. Firman Allah berkata, matikan dalam dirimu. Mari kita belajar menyucikan diri kita dan hati kita. Ada bagian di mana kita yang memutuskan, saya tidak akan tonton, saya tidak akan katakan ini, saya tidak izinkan perasaan ini menguasai saya. Nah, saya percaya Tuhan akan menolong kita saat kita menundukkan diri kepada Allah, kita melawan iblis, kita mendekat kepada Allah, kita menyucikan diri dan hati kita. Kita sedang mengembalikan fokus kita kepada Dia, sehingga langkah kita dapat kembali berlanjut. Kita tidak lamban secara rohani. Hari ini kiranya pesan ini datang kepada kita. Jangan lamban. Karena sesungguhnya Tuhan ingin kita terus melangkah. Setia. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang menyeleweng. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jangan sampai kedatangan Tuhan menjadi sesuatu yang mengejutkan kita karena kita tidak siap. Tapi saya percaya hari ini pesan ini diberikan karena Tuhan mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ingin langkah kita jadi lamban, tapi kita terus melangkah sampai kepada kemenangan. Ayat terakhir, Lukas pasal 21. Lukas pasal 21, ayat 34. Saya ingin baca sampai ayat 36 ya, meskipun tercatat di situ ayat 34. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lamban. Kita hidup di dunia di akhir zaman. Akan banyak hal yang terjadi. Tidak kita bisa prediksi, tidak bisa kita tahu. Tapi yang penting, jaga, waspada, berdoa, tahan, dan setialah. Karena sesungguhnya waktu kita terus melangkah, ada kemuliaan yang besar menanti kita. Jauh lebih dari kesenangan-kesenangan dunia ini. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ada kesukaan yang lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Apa yang dapat kita nikmati sehari-hari, nikmati dengan ucapan syukur. Tapi jangan lupakan hubungan kita dengan Tuhan. Dan terus melangkah, jadilah anak-anak Tuhan yang kuat, yang melangkah dari kemenangan sampai kemenangan. Sampai kita berjumpa lagi dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kiranya hari ini, peringatan ini menjadi kekuatan bagi kita. Jangan lamban. Saya ingin mengajak Bapak Ibu tutup renungan kita hari ini dengan nyanyikan satu pujian. Pujian ini lagu yang sangat lama. Saya berharap kita masih bisa menyanyikannya untuk mengingat kepada kita. Sungguh tidaklah lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar
11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya, 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 haleluya. Izinkan Tuhan berbicara di dalam hatimu. Apakah ada kesenangan-kesenangan yang kita cintai lebih dari Tuhan? Kita izinkan Dia yang koreksi hati kita. Kalau ada ketidaksetiaan dalam hati kita, mari kita minta ampun. Kita mau belajar kembali setia kepada Dia. Haleluya, haleluya. Kesenangan yang besar, kemuliaan yang heran. Haleluya. Sebab itu, oh saudara, tahan dan setialah. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, tak lama lagi. Saudara Marcel akan pimpin dalam doa. Datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan untuk kami Tuhan. Kau masih izinkan kami Tuhan hingga hari ini Tuhan, untuk kami kuat berdiri Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan.
Biarlah Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami dapat belajar Tuhan dari isi firman ketinggalan Tuhan. Mari Tuhan ajar kami Tuhan untuk taat dan setia Tuhan dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengiring-Mu Tuhan. Amin. Untuk mengerti Tuhan setiap makanan rohani kami Tuhan setiap harinya Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat menyangkal diri kami Tuhan. Kami dapat mematikan daging kami Tuhan. Untuk kami terus mendekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini Tuhan yang begitu menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan bahwa keakhiran zaman ini Tuhan, kedatangan-Mu Tuhan kedua kali Tuhan, hanya menghitung waktu Tuhan. Kami tidak tahu kapan itu Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk kami benar-benar menanti-nantikan Engkau Tuhan sebagai mempelai kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap memegang teguh iman kami Tuhan, agar saat Engkau datang ke dunia ini Tuhan, Kau dapat melihat iman kami Tuhan. Kau melihat Tuhan kami tetap setia di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah ditaburkan Tuhan, biarlah itu dapat tertanam Tuhan, dapat berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan siap kami semua Tuhan, untuk kami dapat terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, merahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Kesenangan yang katakan dengan penuh kesungguhan. Haleluya. Kesenangan yang besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Bapa dalam surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Beri kekuatan supaya kami tidak lamban, tapi kami tetap setia. Kami terus maju bersama dengan Engkau sampai kami berjumpa dalam kesukaan yang besar, dalam kemuliaan yang besar bersama-sama dengan Engkau. Beri kami kemenangan Tuhan, supaya kami tidak terikat, kami tidak bersahabat dengan dunia ini, tapi kami menjadi sahabat-sahabat Kristus. Berkati kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami, keputusan-keputusan hidup kami, supaya hidup kami boleh sungguh menyenangkan hati-Mu. Berkati seluruh umat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang kami kerjakan, seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami Tuhan, supaya semuanya selaras dengan kehendak-Mu saja.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami sekali lagi berdoa menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami, berkati dengan berkat yang dari Engkau. Belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami, berkati pemerintah negara kami, berkati aparat-aparat yang ada, berkati Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kami percaya ada kuasa-Mu yang tercurah bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani. Biarlah setiap kami terus melayani Engkau dengan sukacita. Setiap umat-Mu kami percaya ada kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami mau terima dengan iman kekuatan yang baru di dalam Engkau. Tolong kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami akan tinggalkan tempat ini, tapi kami percaya kuasa-Mu menyertai kami. Kekuatan-Mu menjadi bagian dalam hidup kami pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dimanapun kami berada. Pakai hidup kami jadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya, dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kita tetap setia sampai berjumpa dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan setiap kita yang percaya mari katakan amin.